Sehingga potensi lokal ini juga membuat bagaimana masyarakat itu bisa diberdayakan dan juga bagaimana sumber alam yang ada di desa-desa ini dikembangkan bersama-sama. Jadi program beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana ini benar-benar membantu banget Mbak di kalangan mahasiswa yang dimana mereka kan semuanya total pengcoveran untuk biaya dari orang tua. Di Klaten ada Bulu Ponggo yang bisa difoto, jalan-jalan, di video gitu, kasih makan ikan. Jadi Ponggo ini secara geografis kami berada di dua kota besar, Jogja dan Solo. Kami di dataran rendah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Yang mana Ponggo dulu itu tahun 2001 itu masih dibilang menjadi desa miskin, paling 3 nomor bawah di Kabupaten Klaten. Kami mulai pemetaan, perencanaan, action, keberlanjutan. Dan 4 strategi ini yang kami lakukan gimana kami harus memulai membangun desa ini. Kami memiliki sumber daya alam yang berlimpah, khususnya air. Yang mana air ini dulu cuma dibiarkan mengalir, paling digunakan untuk mencuci dan irigasi. Tapi dengan sumber daya air yang kita miliki ini, kami kembangkan menjadi destinasi wisata. Percepatan yang dilakukan di Ponggo ini, ataupun pariwisata yang berkembang sangat luar biasa ini, semua tidak lepas dari ilmu teknologi. Sebenarnya misalnya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 ya, dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 ini, semua desa kan mendapatkan hak yang sama kaitannya dana desa. Ponggo pun juga sama, kita juga dapat dana desa 1 miliar. Kami dana desa itu kami fokuskan untuk mewujudkan desa wisata tadi. Kalau sekarang ini di Ponggo ini per RW itu ada tempat wisata yang mana dikelola oleh lembaga usaha produktif milik masyarakat desa. Laporan tahunan BUMDes itu kita mencapai 16,2 miliar dari 11 unit usaha. Itu kotor ya, jadi kalau untungan bersihnya sekitar 6 miliar lah ya. Yang mana 40%-nya itu harus disetorkan ke desa menjadi PAD desa. Lah, dari 40% yang disetorkan PAD desa inilah yang kita gunakan untuk satu program Satu Rumah Satu Mahasiswa, untuk BPJS Kesehatan Warga. Jadi klaim asuransinya BPJS itu dibayar oleh desa. Jadi memang PAD yang dari BUMDes ini kita kembalikan ke masyarakat dalam wujud benefit atau program-program unggulan tadi. BUMDes ini tercipta bukan hanya untuk profit oriented ya, kita juga ada benefitnya. Bagaimana kita pemberdayaan masyarakat untuk gotong royong dan juga kolaborasi dengan lembaga-lembaga desa yang kedepannya bisa kita untuk memajukan perekonomian dan juga meningkatkan pendapatan PAD dan juga kesejahteraan masyarakat. Pendapatan ini kan kembali ke desa maupun ke masyarakat juga. Yang memberikan kontribusi paling besar yaitu Umbul Ponggo. Itu salah satu wisata unggulan kita yang mungkin di tempat lain masih belum bisa yang
menyamai karena tagnya Bunaken Fun Klaten. Itu bisa sampai 3 sampai 4 miliar setelah pandemi. Sebelum pandemi itu bisa 8 miliar itu Pak, per tahun. Nama saya Pak Untoro, saya asal dari kota Semarang. Saya Ibu Liana, Semarang. Saya pertama kali ke sini, ya, dan kesannya ya, begitu saya turun, kok ya sensasinya lumayan, biarpun agak dingin gitu. Tadinya nggak takut-takut, Nggak takut. udah masuk, udah enak, Ya, nyaman. Nyaman. Dari temen ya, diberitahu kalau di Klaten ada bulu ponggo yang bisa kita bisa masuk bisa foto. air sini. Di foto, jalan-jalan, di video Kasih makan gitu, ikan. kasih makan ikan. Walaupun dengan dikit-dikit kayak dicubiti gitu, jari-jarinya cubiti ikan gitu. Cuman seneng. Ya seneng gitu lah. Ya tempat wisata ini bagus lah ya, Buat gitu. refreshing. Refreshing, ya mungkin di hari liburan gitu ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Listianingsih, Ketua UMKM Umbul Besuki. Sebelum pengembangan desa wisata, kita banyak warga yang belum punya pekerjaan, pengangguran istilahnya. Tapi dengan adanya pembangunan desa wisata per RW, kehidupannya semakin menambah baik dan layak. Untuk wisata Umbul Besuki ini tidak diperbolehkan yang bekerja di sini di luar RW. RW 4 itu semuanya ada kegiatan bekerja semuanya, tidak ada pengangguran sama sekali. Jadi di desa kami itu selain banyak wisata, banyak daerah yang berpotensi wisata, juga banyak budidaya ikan nila. Ambil manfaat dari adanya ikan nila dan juga adanya banyak pariwisata untuk makanan khas Desa Ponggo. Setiap kita selesai produksi aneka olahan frozen duri itu pasti mengganggu karena kadang tukang sampah kan nggak langsung dibuang. Makanya duri itu saya bersihkan, saya presto, terus saya bawa ke lab. Ternyata duri itu mengandung kalsium tinggi. Terus saya coba olah menjadi aneka cemilan. Snack duri itu snack dari olahan duri ikan. Jadi duri ikan itu sangat mengandung kalsium yang tinggi, Mbak. Jadi itu bukan hanya sekedar snack biasa, tapi snack kita itu mengandung ada kandungan plusnya. Jadi mengandung kalsium. Pembuatannya juga masih manual, Mbak. Harapan saya usaha saya tetap lancar sampai besok, mudah-mudahan tambah maju, bisa pakai alat-alat lagi yang bisa mendukung lebih banyak. Program Satu Rumah Satu Sarjana ini membuat kita itu lebih aktif ke desa. Jadi kita setiap ada event-event desa, ada kegiatan atau yang lain, diharapkan kita dapat membantu di desa ini. Ilmu dari kampus bisa saya tularkan kepada pengelola wisata yang ada di sini ataupun pelaku-pelaku wisata yang ada di Ponggo ini.
Jadi tahun 2007 kami memulai membangun Desa Ponggok ini. Waktu itu kami itu kesulitan untuk mencari SDM yang handal di Ponggok ini. Karena yang kuliah itu cuma 4 orang waktu itu. Ini yang menjadi tantangan bagi kami, yang mana itu masalah kami rubah menjadi suatu potensi di kemudian hari. Sehingga 2016 saya ada program satu rumah satu mahasiswa. Yang mana mahasiswa di Ponggok ini entah yang kaya entah yang miskin kami beri beasiswa. Kalau yang IP-nya di bawah 3 itu 300.000, yang IP-nya di atas 3 itu 500.000. Sebagai pendorong mereka biar mau kuliah waktu itu. Mereka itu bisa kerja lagi di desanya kembali, ya. Sebenarnya kami tidak juga mematok mereka harus kerja di desa, tapi kebanyakan rata-rata teman-teman ini memang kembali lagi ke desa. Memang kami butuh SDM yang unggul, ya, yang saat ini mengelola jadi direktur BUMDes, perangkat desa. Ini adalah dari program satu rumah satu mahasiswa tersebut. Sebelumnya saya itu ekstensi dulu dari 3 ke S1. Saya mulai kuliah di tahun 2018 setelah lulus SMA, dan itu saya langsung mengajukan. Kebetulan saya juga termasuk staf di Umbul Besuki sebagai admin tiketing. Nah, itu juga saya berkontribusi dengan ilmu yang saya punya, itu bisa membantu dalam hal pelaporan. Jadi dalam hal administrasinya di sini. Jadi program beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana ini benar-benar membantu banget Mbak di kalangan mahasiswa, yang dimana mereka kan semuanya total pengcoveran untuk biaya dari orang tua. Apalagi untuk anak-anak yang mungkin mereka kuliahnya jauh dari Ponggok ini, jauh dari Klaten misal di Surabaya atau di luar kota yang lain kayak gitu, pasti membantu banget sih. Komitmen kita memang sebenarnya dengan adanya program Satu Rumah Satu Sarjana ini membuat kita itu lebih aktif ke desa. Jadi kita setiap ada event-event desa, ada kegiatan atau yang lain, diharapkan kita dapat membantu di desa ini. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Tirta Raja, umur 20 tahun. Kesibukan saya sebagai mahasiswa di Stipram Yogyakarta. Awalnya saya berkuliah di Stipram Yogyakarta ini dengan alasan ingin mencetak generasi desa Ponggok yang berprestasi, yang mampu mengelola potensi desa. Jadi yang mana saya ngambil di Stipram ini jurusan pariwisata, karena Desa Ponggok belum punya satu sarjana pariwisata. Uang semester saya di kuliah di Stipram yaitu 2 juta Mbak, yang mana nanti saya dapat 500.000 dari desa, kemudian saya masih dapat lagi dari Ponggok Kreatif, alhamdulillah, untuk membayar uang semester kuliah dan untuk membayar perjalanan ke sini sampai ke kampus. Ilmu dari kampus bisa saya tularkan kepada pengelola wisata yang ada di sini ataupun pelaku-pelaku wisata yang ada di Ponggok ini.
Untuk pertama kali saya mengelola TikTok dan Instagram Simbok Tukinil, yang mana Pak Kades melihat dan melihat potensi saya, Mbak. Akhirnya saya dipanggil, kemudian saya ditawarin untuk masuk ke Pongkrea dan bisa mengambil konten-konten untuk memasarkan pariwisata yang ada di Desa Pongko ini. Jadi kita di Pongkrea itu kita juga punya deadline juga, Mbak. Jadi per tempat wisata kita harus posting 16 konten. Kemudian di Pongko ini mempunyai 5 akun Instagram. Jadi kita harus membuat sebanyak-banyaknya untuk diupload di media sosial. Insya Allah saya bisa membantu desa dengan pengelolaan tempat pariwisata dan lain sebagainya. Menurut BPS ya, itu sebetulnya tenaga kerja terbanyak di desa itu tenaga kerja muda sebetulnya. Jadi umur 15 sampai umur 30 tahun, kemudian 31 sampai umur 49. Ya, tidak harus semua desa berkembang jadi kota. Desa yang maju kan nggak harus jadi kota juga. Desa yang industrialisasinya maju kan tidak harus menjadi kota. Kebijakan dari pemerintah bagaimana untuk mengembangkan dari kepala desa, tentunya ini kan sasarannya di potensi lokal, sehingga potensi lokal ini juga membuat bagaimana masyarakat itu bisa diberdayakan dan juga bagaimana sumber alam yang ada di desa-desa ini dikembangkan bersama-sama. Ya tentunya tak terlepas dengan pemerintah desanya, dengan BUMDesnya, dengan Pokdarusnya, yang ini bareng-bareng kolaborasi dengan masyarakat, tokoh masyarakat setempat, sehingga bisa memberdayakan masyarakat yang lebih untuk pengembangan ekonomi kreatifnya. Di kabupaten ini juga melakukan suatu perkumpulan, itu namanya Forum Solo Raya. Nah, Forum Solo Raya ini untuk memberikan suatu pemasaran promosi di Solo Raya. Dari 34 kabupaten kota ini, alhamdulillah Klaten termasuk paling tertinggi pengunjungnya, sekitar 395.765. Ini dari se-kabupaten Klaten dari 35 tadi. Bapak Menteri Desa dan PDT ya, Pak Yandri, ini sudah mencanangkan ada 4 prioritas ya. Yang pertama swasembada pangan ya. Kemudian yang kedua swasembada energi. Kemudian badan usaha milik desa untuk pemasok utama dari makan bergizi gratis ya. Yang terakhir ini hilirisasi dari produk-produk desa. Menurut BPS ya, itu sebetulnya tenaga kerja terbanyak di desa itu tenaga kerja muda sebetulnya. Jadi umur 15 sampai umur 30 tahun, kemudian 31 sampai umur 49. Dan yang sekarang itu yang kedua, itu sekarang ada kebutuhan tenaga kerja yang tinggi. Sebetulnya kalau desa wisata yang sekarang sedang dikuatkan, Mbak, itu adalah yang berbasis lingkungan. Sehingga di sini lingkungan desa tetap asri, sekaligus bisa mendapatkan tambahan ekonomi ya bagi warga desa melalui wisata gitu.
menurut Undang-Undang APBN 2025 ya, saat ini itu paling tidak maksimal 15% dana desa itu untuk BLT. Ya. Kemudian sebetulnya ada minimal 20% dana desa itu untuk ketahanan pangan dan hewani gitu. Kemudian yang 3% untuk operasional pemerintah desa. Tapi juga ada prioritas untuk badan usaha milik desa dan peningkatan tadi potensi ekonomi desa. Kemiskinan di pedesaan itu kira-kira kan tahun 2014 itu masih 14%. Sekarang kan di bawah 12%. Penurunan cukup tajam 2% dalam kurun waktu kira-kira 10 tahun. Faktanya memang perbaikan infrastruktur desa, fasilitas-fasilitas desa di indeks desa membangun itu yang digunakan sebagai mengukur indeks itu memang berkorelasi positif dengan kemiskinan. Ya tidak harus semua desa berkembang jadi kota. Desa yang maju kan nggak harus jadi kota juga. Desa yang industrialisasinya maju kan tidak harus menjadi kota. Gitu. Tetap bisa basis bahan baku, bahan komoditi pertaniannya tetap lebih dominan dibandingkan sektor-sektor yang lain. Kuncinya satu, anak muda ini kan sekarang nggak mau ya sektor pertanian karena nggak menarik. Tadi ya kalau pemerintah memperhatikan betul, berikan insentif besar di sektor pedesaan pangan, nanti komoditi-komoditi itu menarik buat anak muda pasti mau bertani. Ya satu. Tapi mereka ya karena anak-anak muda ini menarik akan jadi misalnya dikembangkan dengan digitalisasi. Ya itu senang mereka karena itu memang sektor-sektor yang menggembirakan buat mereka. Tapi untuk sektor-sektor yang basisnya nggak punya potensi seperti itu kan tetap desa itu punya potensi pangan tadi. Kaitannya dengan bagaimana mendorong tadi ya swasembada pangan, swasembada energi, tapi anak muda juga terlibat.